Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan jemaat GPB Hosiana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita luangkan waktu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui saat teduh. Pembacaan firman saat teduh terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-24. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam. Hingga pagi ini kami boleh datang kembali untuk bersaat teduh kepadamu. Bimbing kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan pagi ini dapat menjadi pegangan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-24. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba roh diliputi kuasa ilahi. Tampak oleh langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengarlah pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan berkata, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia.
Dan pada hari berikutnya, sampai mereka di Kaisarea, Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Demikian pembacaan Alkitab. Sabda Bina Umat, Jumat 2 Juni 2023. Halal menurut Allah. Soal makan dan minum bukanlah soal biasa. Agama-agama menempatkan bahwa makan dan minum adalah satu inti terdalam dari teologinya, tidak terkecuali dalam keyakinan Kristen. Makan dan minum bahkan merupakan gambaran eskatologis tentang surga, di mana orang akan berkumpul untuk makan dan minum dalam perjamuan bersama Allah. Kekristenan pun mengenakan ritus perjamuan kudus, Ekaristi, ucapan syukur melalui makan dan minum, sebagai peristiwa sakral yang membangunkan iman disertai janji tentang hidup yang kekal. Petrus adalah tokoh yang dibentuk oleh lingkungannya sebagai seorang yang hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Ia mengenal dengan baik apa saja yang disebut makanan halal dan haram. Dalam rangka ketaatan pada perintah agama, ia berusaha untuk tidak mencemarkan diri dalam kenajisan makanan-makanan yang dilarang agama. Keyakinan ini rupanya mendarah daging sekaligus ia sudah menjadi pengikut Yesus Kristus. Ia membangun kotomi tegas bahwa seorang yang taat agama adalah seorang yang tidak najis dalam makanan. Hal ini rupanya menurun dalam cara bersikap terhadap orang-orang yang berasal dari bangsa lain, yang dicap sesat, najis, bukan umat Allah, dan menuju kebinasaan. Prinsip dasar soal halal dan haram tidak lagi dilihat dalam rangka kesalehan semata, melainkan sarana memuliakan Allah. Bukan manusia untuk makanannya, sebaliknya makanan untuk manusia. Dan percaya bahwa semua itu asalnya dari Tuhan. Dalam peristiwa makan yang muncul adalah rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan. Di sini firman Tuhan menjadi instansi kristis dalam rangka mengungkapkan bahwa seseorang selama dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Demikian sabda Bina Umat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan jemaat GPB Hosiana yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pembacaan kita pagi hari ini. Untuk meresponi bacaan kita, mari kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah boleh mendengar dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami ingin mendoakan semua jemaat yang berada di GPB Hosiana. Kiranya Engkau memberikan kesehatan untuk kita semua, khususnya ingin mendoakan keluarga dari Bapak Christian J. Pinontoan, Bapak Nosem S. Pinontoan, Bapak Arnold C. Politon. Engkau dapat memberkati keluarga ini ya Tuhan. Engkau tahu semua pergumulan yang terjadi pada keluarga ini. Engkau memberkati kesehatan, pekerjaan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan PLK Persekutuan Taruna, pos Pelkes GPIB, TNI Polri, Nakes, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja GPB Hosiana yang Kau mau berkati Ibu Pendeta Maria Manjanahor selaku Ketua Majelis Jemaat GPB Hosiana. Kau selalu memberkati pekerjaan dan pelayanannya ya Tuhan. Berikanlah kesehatan untuk Ibu Pendeta beserta keluarga agar tetap dapat melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penatua, diaken dan semua pengurus Pelkat di GPB Hosiana. Engkau selalu berkati mereka dalam pekerjaan, kehidupan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan semua karyawan GPB Hosiana. Kau selalu berkati pekerjaan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami mohon juga perlindungan saat bekerja pun dalam perjalanan, agar terhindar dari masalah yang dapat mencelakakan hidup orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah Engkau Yesus, haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.